Tujuannya untuk apa Sultan Agung mengumpulkan mereka? Ternyata Sultan Agung menyampaikan bahwa ada informasi dari Tilik Sandi tentang ekspansi dagang. Terus Kenapa bisa dinamakan begitu? betul, asal kata Ragunan tuh dari mana sih gitu. Pakai tombak, pakai panah. Ada pasukan berkuda juga dibagi-bagi di sebelah timur, pasukan berkuda sering menyerbu. Aku nangis mas ini mas, mengenang masa-masa itu. Aku nangis. Kasihan sekali. Itu juga termasuk orang sendiri kok diadu domba itu mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Time Travel. Di episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pertempuran di Batavia tempo dulu, yang salah satu pemimpinnya bernama Tumenggung Wiroguno, dan nama Wiroguno sendiri yang akhirnya menjadi cikal bakal sebuah nama daerah di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Ragunan. Pada saat itu, di wilayah Yogyakarta, tepatnya di Kerajaan Mataram, sekitar tahun 1600-an. Nah, Sobat Time Travel, supaya ceritanya lebih santai, saya akan bercerita sambil duduk. Jadi, di daerah Yogyakarta, tepatnya di Kerajaan Mataram, sekitar tahun 1600-an, saya lihat dan saya dengar langsung ketika Sultan Agung itu sedang mengumpulkan beberapa orang yang beliau percaya. Di antaranya ada pangeran, ada panglima, dan ada dari sebagian kepala-kepala divisi Kerajaan Mataram. Tujuannya untuk apa Sultan Agung mengumpulkan mereka? Ternyata Sultan Agung menyampaikan bahwa ada informasi dari Tilik Sandi atau Sandiuda Kerajaan Mataram tentang ekspansi dagang pihak Batavia, yang mana itu VOC sendiri. Ekspansi itu berlangsung untuk melancarkan perdagangan mereka dari wilayah Batavia sebagai pusat perdagangan di Pulau Jawa menuju Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Nah, dari yang telah disampaikan oleh Tilik Sandi kepada Sultan Agung, rencana ekspansi dari pihak Batavia itu akan menyulitkan masyarakat di wilayah Pulau Jawa. Kemudian Sultan Agung menyampaikan rencana, salah satunya adalah rencana penyerangan ke pihak Batavia, ke pihak VOC. Kemudian di antara pangeran-pangeran atau panglima, atau bisa disebut sebagai Tumenggung, yang saya dengar ada kata-kata Tumenggung di sana, dipilihlah beberapa orang kepercayaan Sultan Agung pada saat itu untuk memimpin pasukan penyerangan ke Batavia. Kemudian singkatnya dibuatlah rencana besar tentang penyerangan ke Batavia. Itu ada dua jalur yang dibagi, yang pertama ke utara, yang kedua ke selatan. Nah, saya akan lebih fokus bercerita tentang penyerangan lewat jalur selatan, yang mana yang saya lihat dan saya dengar dipimpin oleh seorang pangeran, seorang panglima atau
Tumenggung yang bernama Tumenggung Wiroguno. Sosok dari Tumenggung Wiroguno ini, kalau sobat time travel bisa bayangkan, sosoknya ini tinggi, cukup jangkung, kemudian rambutnya itu agak klimis dan ya tidak pendek, tidak panjang juga rambutnya. Matanya itu ternyata agak sipit, kecil, bukan sipit sih, kecil. Dan beliau mempunyai kumis tipis. Dan beliau ciri khasnya adalah suaranya itu dalam dan berat. Singkat cerita, setelah Tumenggung Wiroguno memberikan mandat kepada 5 orang kepala divisi ini, kemudian mereka semua bersiap-siap. Tumenggung Wiroguno bilang begini yang saya dengar kepada 5 orang ini. Saya mau persiapan ini dilakukan dengan segera dan sangat cepat. Jangan sampai kita keduluan oleh pihak sana. Kalau pihak sana duluan mulainya, maka kita akan kalah dan rencana mereka akan berlangsung dengan lancar, akan berjalan dengan lancar. Gimana pun caranya, kita harus lebih cepat. Saya mau 2 hingga 3 hari ke depan, semua persiapan sudah harus selesai. Setelah Tumenggung Wiroguno bilang begitu, dibubarkanlah forum. Yang ditugaskan untuk jalan duluan, yaitu divisi Tilik Sandi, Sandi Yuda Tumenggung Wiroguno. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk yang pertama itu membuka jalur lebih luas lagi, karena yang akan dilalui itu ya jalur-jalur hutan. Dan yang akan melalui ini cukup banyak orangnya, walaupun tidak sebanyak perang pada biasanya. Perkiraan saya yang saya lihat ada sekitar ya beberapa ribu orang melalui melalui jalur selatan. Dan tugas Tilik Sandi yang selanjutnya untuk menginfokan kepada kepala-kepala daerah, kepala-kepala wilayah pada saat itu di wilayah-wilayah yang lain, untuk mempersiapkan kedatangan dari pihak Mataram, mempersiapkan lumbung padi, tempat beristirahat dan sebagainya. Mereka menelusuri hutan, membabat semak belukar untuk membuka jalur itu, dan mereka tandai dengan mengikat kain di beberapa batang pohon sepanjang jalur selatan. Kemudian akhirnya sampailah ke wilayah-wilayah daerah lain, perkampungan-perkampungan kecil. Mereka akhirnya ya bernegosiasi dan sebagainya untuk mempersiapkan kedatangan pasukan besar tersebut. Ternyata sesampainya mereka di wilayah-wilayah tersebut, di perkampungan-perkampungan tersebut, ada info dari kepala-kepala wilayahnya, dari penguasa wilayah, bahwa lumbung-lumbung padi mereka hampir semua dibakar. Jadi pihak dari VOC, pihak dari Batavia mengirim Tilik Sandi juga mengirim suruhan untuk membakar lumbung-lumbung padi di sepanjang jalur selatan yang akan dilewati oleh pasukan Tumenggung Wiroguno. Dan yang membakar yaitu orang-orang pribumi juga. Sampailah pasukan Tumenggung Wiroguno ke tempat yang sudah disediakan oleh prajurit Tilik Sandi yang duluan datang, yang menjadi pos utama tersebut. Singkat cerita, warga lokal yang sudah menerima dengan baik kedatangan mereka, akhirnya dari buah bibir satu warga dengan warga yang lain tercetuslah panggilan untuk wilayah tempat Tumenggung dan seluruh prajurit itu berdiam di situ. Ada sebutan yang saya dengar, sebutannya Wiragunan, yang menyebutkan itu warga lokal. Di sana tempat Wiragunan. Di mana? Oh, itu di situ. Di situ tempat Wiragunan, Pangeran Wiragunan.
Tumenggung Wiragunan, gitu kata warga lokal. Tumenggung Wiraguna mengatakan, yang saya dengar, beliau mengatakan kurang lebih seperti ini. Kepada seluruh prajuritku yang gagah berani, esok hari kita akan menyerang sebuah wilayah yang ditempati oleh orang-orang berkulit putih, berasal dari negara lain. Mereka perlahan demi perlahan akan menghancurkan bangsa ini. Kita harus segera menyingkirkan mereka dari tanah kita. Begitu kata Tumenggung. Kemudian Tumenggung Wiraguna ada percakapan dari beliau kepada beberapa kepala divisi itu, kepada beberapa prajurit. Penyerangannya akan dilakukan ketika fajar. Kemudian singkat cerita, tibalah hari di mana penyerangan itu akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan pergi ke suatu tempat bersama dengan Mas Anton untuk melanjutkan cerita dari penyerangan Tumenggung Wiraguna ke Batavia. Kalau misalkan kita lihat pohon-pohon kayak gini tuh jadi inget zaman dulu kayaknya deh. Betul, zaman dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat apa hutan-hutan kayak begini, teringat masa lalu, sebenarnya apa yang ada di sekitar kita sebenarnya itu bisa jadi sejarah yang bisa kita teliti. Betul, betul. Ya. Jadi kayak misalnya penamaan satu daerah, misalnya kayak di dekat kita ini kan sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari ini, masih seputaran Ragunan. Iya. Jadi mungkin sebenarnya orang bertanya-tanya sebenarnya ini tempat ini dulunya seperti apa ya? Terus kenapa bisa dinamakan begini? Betul, asal kata Ragunan tuh dari mana sih gitu. Nah, perjalanan time travel kali ini kita akan membawa teman-teman semua mundur 400 tahun ke belakang di tahun sekitar 1628 ketika pasukan Mataram melakukan penyerangan ke Batavia untuk memukul mundur Serikat Dagang VOC untuk keluar dari Jawa, tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, dari apa yang saya lihat, berarti sekitar 1620-an lah pokoknya. Berarti itu dari tahun 2021 sekitar 400 sampai 450 tahun yang lalu ya Mas? Ya, kurang lebih kayak gitu. Ketika penyerangan Mataram yang berpusat di Jogja dengan rajanya bernama Sultan Agung, dengan sebutan Sultan Agung, mereka melakukan penyerangan ke Batavia yang dimana tujuannya untuk menaklukkan VOC, untuk memukul mundur VOC dari Pulau Jawa. Tapi pusatnya itu di Batavia saat itu, pusat kantor VOC lah istilahnya. Nah, awal mulanya tuh yang saya lihat Mas, jadi dari Jogja itu terbagi menjadi dua pasukan. Yang pertama itu ke arah utara Pulau Jawa. Mereka melewati jalur-jalur utara lah pokoknya. Nah, yang kedua ini yang kita akan bahas lewat jalur selatan. Kita udah sampai di seputaran Ragunan. Kan itu kan bukan tempat yang tanpa penghuni. Iya. Berarti Udah ada. Itu bagaimana ceritanya ketika mereka sampai di sini? Ya, jadi yang saya lihat sih ketika mereka pasukan besar itu udah sampai sini, akhirnya sebagian besar menetaplah di suatu daerah yang sekarang kita kenal sebagai Ragunan. Nah, pasukan-pasukan sisanya itu disebar ke berbagai penjuru yang mungkin sekarang orang kenal, ada Cilandak, Cinere, sampai Ciputat gitu. Itu sebenarnya fungsinya untuk mengepung si benteng Batavia tersebut yang sekarang ada di Kota Tua gitu. Dan ya sebagian besar itu menetapnya di Ragunan, bikin pos besar. Di situ juga ada lumbung-lumbung
padinya, untuk logistik lah ya gitu. Karena itu juga kan ada warga yang menyambut, walaupun ada juga yang menentang, kontra lah gitu, kayak gitu mas. Nah itu pasukan ini siapa yang memimpin di sana? Oke, berarti yang pasukan selatan itu yang saya lihat yang memimpin adalah namanya Tumenggung, gelarnya Tumenggung Wiroguno, atau orang juga banyak menyebut Wiraguna gitu. Mungkin kalau dipikir-pikir dari nama tersebut akhirnya menjadi cikal bakal nama yang sekarang. Oh, Ragunan itu ya kan, Wiraguna jadi Ragunan. Mungkin kalau penyebutan orang Jawa zaman dulu ya Wiraguna, Wiragunan gitu kan, kayak gitu mungkin. Terus kira-kira berapa lama pasukan itu stay di seputaran Ragunan sampai akhirnya pecah penyerbuan ke Batavia? Nah, yang saya lihat sih itu hanya kisaran nggak nyampe seminggu. Karena begitu udah sampai mereka langsung gercep lah ya, gerak cepat untuk bikin ini itu segala macam, supaya karena memang ada deadline-nya nih. Kalau kelamaan pihak sana tuh keburu udah makin prepare gitu. Mereka kan juga punya intel mas, pihak VOC tuh punya intel, yang mana intelnya juga orang-orang sini. Oh, termasuk yang ada di lucunya di situ. Ragunan ini juga. Bukan, yang di seputaran wilayah Batavia. Batavia itu kan luas tuh. Cuman memang dulu pusatnya yang sekarang jadi Kota Tua. Di situ kan ada gedung yang sekarang jadi museum. Museum Fathahillah. Nah, itu kan sebenarnya istilahnya apa ya? Gedung pusatnya lah, gubernuran, kantor gubernur jenderal. Gitu, jenderal VOC. Gitu. Nah, disebarlah intel-intel mereka yang sebenarnya adalah orang-orang sini juga, orang-orang pribumi, yang memang orang kita maksudnya. Saya pikir itu memang orang Belandanya langsung gitu, maksudnya yang dia perwira, terus dia kemudian bisa kemana-kemana untuk cari informasi. Nih, yang saya lihat ya sebenarnya itu tuh orang VOC yang notabene-nya orang Belanda itu sedikit mas, tergolong sedikit. Makanya mereka itu istilahnya apa ya, untuk intel, jadi intel itu nyuruh orang-orang yang di bawahnya, yaitu pribumi. Mereka bayar, mereka kerjasama dengan pihak lokal, pemerintah lokal, karena dulu kan ada warga di sini, otomatis ada sistem pemerintahannya. Nah, mungkin bisa dibilang kayak adipati ya, kadipaten gitu, penguasa lokalnya, yang mana mereka kerjasama dengan Batavia, dan sebenarnya itu disetir juga sama si siapa namanya, VOC. Kita kan butuh tahu sosok prajurit-prajuritnya itu seperti apa, terus ya pemimpinnya, panglimanya lah, Tumenggung. Sosok prajuritnya tuh sebenarnya badannya biasa mas, kayak orang biasa, jadi badannya kecil dan kulitnya kulit saya lah gitu. Bahkan lebih legam lagi karena mungkin kena matahari segala macam selama perjalanan kan jauh gitu. Terus sosok Tumenggung Wirogunonya sebagai panglimanya, beliau tuh sosoknya yang saya lihat tinggi, lebih tinggi dari Mas Anton, lebih tinggi dikit, dominan ceking lah, jangkung ceking gitu, jadi bukan yang keker, bukan yang besar keker enggak. Terus rambutnya agak panjang sedikit, mungkin panjang laki-laki segimana sih, segini mungkin ya, agak gondrong sedikit. Mukanya tuh sebenarnya bisa dibilang masih cukup muda, mungkin kisaran 30-40 tahunan. Dibilang sangar juga nggak terlalu, dibilang lembut juga nggak juga. Jadi ya bijaksana, ya masih normal lah. Sesuai dengan pangkatnya sebagai panglima. Ya itu kan sebagai pangkatnya aja, tapi sosok Tumenggung Wirogunonya seperti itu kira-kira. Bagaimana Tumenggung Wiroguna itu kemudian mengatur strategi untuk masuk sampai ke Batavia? Oke. Nah, sebelum saya cerita ke sana, kebetulan saya bisa bercerita seperti ini karena sudah pernah ke sana. Beberapa hari yang lalu saya ke sana bersama dengan teman kita, yaitu Mas Mohaimin, Mas Amin dari Tegal. Untuk dapat gambaran lebih kaya lagi, kita mungkin bisa menghubungi Mas Amin. Boleh. Untuk bisa ngasih pandangannya dia, cerita-ceritanya dia.
bagaimana kalau kita cari tempat buat. Oke, let's go. Nah, untuk melengkapi kekayaan kita akan menelpon Mas Amin yang ada di Tegal supaya dia juga bisa memberikan cerita dari sudut pandangnya dia supaya cerita ini bisa jadi lebih kaya. Betul. Oke, sekarang kita telepon Mas Amin. Kebetulan orangnya udah ada. Kita dengerin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi Mas Amin, ini lagi Iya. kita mau tanya-tanya nih soal perjalanan Mas Amin waktu ke Batavia gimana ya waktu berdua sama saya tuh. Nah, mungkin dari sudut pandangnya Mas Amin bisa diceritakan ke teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, dari penglihatan saya yang kemarin masuk sampai saat ini aku juga masuk, saya lihat Tumenggung itu dapat kabar dari Telik Sandi bahwa akan ada penyerangan ke tempatnya beliau. Nah, Tumenggung langsung berdiri dari kursi singgasananya marah. Ternyata langsung dia menyuruh prajurit dan bala-balanya untuk menyerang ke Belanda itu. Batavia. Batavia langsung dikerahkan. Ternyata waktu itu kayak serangan fajar ya, jadi serangannya nunggu fajar mau mulai baru menyerbu ke Batavia itu. Nah, pertempuran pun terjadi. Dan ternyata kayaknya bertempur dengan orang sendiri yang saya lihat. Tapi walaupun prajurit Tumenggung itu kurus-kurus, tapi memang udah lihai dalam medan pertempuran itu. Akhirnya terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sama Belanda. Ternyata di sana ada antek-antek juga ya, orang pribumi yang masuk situ untuk barisan depan ternyata. Akhirnya terjadi perang ini. Wah, biasa. Pakai tombak, pakai panah. Ada pasukan berkuda juga dibagi-bagi di sebelah timur, pasukan berkuda sering menyerbu Belanda itu di pertengahan hamparan itu ketemu. Ternyata di sana juga ada meriam. Meriamnya lucu sekali, masih zaman dulu meriam yang pakai bola kayak bola bowling gitu loh. Bola besi. Iya di situ. Terus ternyata yang saya lihat anehnya juga orang pribumi di situ yang nyalakan itu. Nah, di situlah terjadi tambah panas situasi peperangan itu. Mas mati berapa itu? Tes. Wah, cukup lumayan. Mas Ali juga melihat juga itu pertempuran kayak Mas apa. Amin, maaf Mas Amin. Ini dari Mas Amin, coba ulangin ketika Mas Amin ngelihat meriam itu dinyalakan oleh orang pribumi. Ulangin ceritanya tuh. Posisinya itu. Jadi saya lihat meriam itu jumlahnya berapa ini? 20 kayaknya, 20 lebih nih. Bersusun, bertingkat-tingkat. Satu di baris pertama ada, baris kedua ada, baris ketiga ada. Meriam itu caranya itu loh Mas Alif, mesti udah pada tahu lah para ya itu di lubang itu depan. Nah itu sebenarnya ya bahan letaknya di yang lingkaran itu. Waduh, tuh meledak lagi sebelah sana Lip. Lihat enggak Lip tuh berjatuhan dari pribumi Lip. Iya Mas. Tapi tetap maju Lip. Prajurit pribumi masuk, tetap maju. Tuh jatuh Lip. Berapa itu? Tang, ting tang ting tang ting, itu suara pedang sama itu tombak Lip. Aduh, darahnya tuh. Ngeri Lip. Itu Lip. Itu penyerangan
baris pertama Lip, itu Lip. Terus Mas? Nah itu pasukan berkuda maju Lip. Di sana juga berkuda juga Lip. Ada seorang jenderalnya Lip, pribumi Lip, itu gagah sekali Lip. Kok terus maju. Wah, Allahu Akbar, ternyata begitu ya. Mati kau tuh Belanda Lip. Dikuasai tuh Lip pasukan kuda itu, yang musuh itu kocar-kacir Lip, bisa terobos Lip, pribumi Lip. Alhamdulillah Lip. Pasukan yang pakai apa itu namanya kayak samurai itu dari pribumi Lip. Tapi lumayan ada yang kena juga pasukan pribumi Lip, kena panah dari itu musuhnya Lip. Ternyata di musuhnya itu juga ada yang main panah Lip. Ada orang-orang Landanya itu Lip, yang main panah bisa itu Lip. Mas Amin. Oke Lip, ya gimana Mas? Prajurit Mataram itu sudah sampai masuk ke dalam benteng atau belum sih? Langsung masuk benteng, nyerang pintu utama. Langsung ditendang-tendang pakai kayu. Didorong-dorong pakai kayu. Nanti kalau misalnya bisa digambarkan, wah asik sekali. Tahu. Akhirnya jatuh. Aduh, kayak nonton film aja ini Mas Alif, Mas Anton. Gambaran dari Alif, Mas Amin. Itu kan bener-bener ngeri ya Mas gitu ya. Aku membayangkannya juga ngeri gitu. Kalau dari sudut pandang Mas Amin gimana? Susah dijelaskan Mas. Susah ya? Ada yang lehernya putus, ada tangannya putus, ada yang kepalanya hancur, ada yang isi perutnya keluar karena kibasan ujung-ujung tombak. Dari pribumi juga kayak gitu, dari musuh juga kayak gitu Mas, sama Mas. Ada yang kena meriam, kakinya terpental, terus tangannya terpental. Insya Allah. Mas Amin. Astagfirullahaladzim. Mas Amin. Iya Mas. Ini kan sedih, Mas. Ini kan seperti kayak apa? Kalau kita mau lihat Divided Empire-nya Belanda itu sebenarnya kayak kita diperhadapkan perang dengan bangsa sendiri. Adu domba. Iya, betul Mas. Aku nangis Mas, Mas. Mengenang masa-masa itu. Aku nangis. Kasihan sekali. Itu juga termasuk orang sendiri kok diadu domba itu Mas. Iya. Padahal dengan apa caranya mengadu domba? Padahal pihak lawan yang orang pribumi juga mereka sedih juga ya Mas ya, dihadapkan dengan orang-orang kita sendiri. Iya, bingung. Mereka bingung. Temenggung pun bingung. Sampai-sampainya bro, pribumi jadi lawan kita sendiri gitu Mas.